Kembali kita ketemu lagi di Suara Hati Gempunet 89. Kali ini saya juga ajak lagi beberapa orang untuk kembali ngomongin tentang kasus di Net 89 yang mereka alami ya. Langsung saja Pak, silakan Pak, perkenalkan diri Bapak. Terima kasih Pak Del. Nama saya Eka Prihartono, saya join di Net 89 sejak Desember 2020 dan saya tinggal di daerah Tangerang Selatan. Halo, saya Florence. Saya join di Net 89 mulai Desember 2021. Saya datang jauh-jauh dari Maluku. Dari Maluku, khusus datang ke sini untuk ikutan menyuarakan ininya, ya ekspresi apa pikiran, Ya, hati semua ya Bu. pokoknya kita berjuang bersama sampai WD cair. Oke, silakan Bu. Saya Jolin dari Jakarta, gabung di Net 89 3 Juni 2021. Nama saya Meta, saya ikut Net 89 dari bulan Juni 2021. Saya tinggal di Puri Kembangan. Baik Pak, saya Rinalding, join di Net 89 September 2021, tinggal Jakarta. Semua sudah memperkenalkan diri, saatnya sekarang kita pengen tahu nih suara hati masing-masing. Sesuai sama judulnya, ya. Jauh-jauh kemari ya, dari Maluku ya Bu. Ibu lagi merasakan apa nih, kok terdorong untuk sampai ke Jakarta? Ya, karena Net 89 ini saya benar-benar mengalami sudah suami sakit, orang tua meninggal, kasus ini uang ditahan semua, anak-anak sekolah kan harus pindah kayak gitu. Ya saya berusaha berjuang, semoga ada hati nurani bagaimana merasakan penderitaan kita gitu loh. Jangan mereka di atas itu hanya bersenang-senang, memamerkan, berikan hadiah untuk istri kayak gitu. Tapi begitu banyak yang kita di bawah yang jadi korban ini sudah sangat menderita. Sangat menderita nih kuncinya. Ibu menderita secara apa nih? Ya, mental juga. Mental, kalau Bapak sendiri cerita deh Pak. Iya, sebetulnya kalau saya ini kan masuk di 2020 itu tujuannya adalah pada saat nanti saya pensiun, waktu itu 2 tahun lagi gitu ya. Jadi tahun 2022 saya ingin udah ada lah bekal karena saya orang yang paling tidak mudah Pak untuk bisa ikut satu trading tawaran segala itu ya. Saya riset itu hampir 1 tahun Pak. Pertama adalah saya cek dulu keabsahan. Ya. Ternyata katanya oke nih punya izin gitu ya, punya izin. Kedua adalah bahwa ini secara ekosistem terpisah antara broker dengan SMI-nya kan dibilang gitu. Kemudian yang terakhir adalah bukan Ponzi katanya. Bukan Ponzi. Iya kan? Karena Ya saya selalu memang, tanya MLM bukan gitu. Tapi kita sendiri meyakini ya bahwa iya, itu tapi adalah real trading ya. Real trading pada saat Setelah itu. 1 tahun, Bapak kemudian merasakan pada saat pensiun sekarang. Betul. Kan? Apa yang Bapak rasakan? Ya, akhirnya strategi yang tadi sebetulnya itu adalah jadi pengennya sih financial freedom gitu ya Pak. Financial freedom. Ternyata ini gagal total jadinya. Jadi akhirnya harus berusaha dari awal lagi dan investasi mungkin saya nggak bisa, tapi saya ngajak keluarga Pak. Masalahnya. Bapak Jadi udah menderita, sekarang penderitaannya jadi makin lebar. makin besar karena anak dan istri saya ikut semua. Dan kemudian juga saya juga bantu saudara itu lewat ini, saya daripada kasih bentuk cash, saya ikutin ini supaya apa? Mereka punya regular income gitu. Itu niatnya baik kan pada saat itu gitu. Ternyata pas sampai sekarang saya jadi sedih juga. Akhirnya saya tidak bisa bantu. Masa cuma sedih sih? Iya. Cuma sedih. Sedih. Stres, kecewa, Apalagi? marah. Kecewa, marah ya. Nah, Udah Bu Meta nih, Bu Meta sendiri kan masih kelihatan masih muda, uangnya ditaruh segini ngeganggu nggak kehidupannya? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu, sangat terganggu. Karena itu uang buat rumah sebenarnya. Ya kan. Terus kedua untuk perputaran bisnis usaha klinik kecantikan saya. Ya. Tapi karena saya pikirnya kan dari profitnya bisa buat putar gaji, bayar cicilan rumah, ya kan. Saya udah DP waktu itu tinggal bayar cicilan. Pikir kan panjang karena waktu itu COVID saya juga sama kayak
Pak Eka ya. Nggak gampang. Saya dulu ditawarin dari zaman tahun 2015 Pak. Di For Freedom, pernah dengar juga mungkin Iya, ya. Atau segala iya, iya, macam. Nggak pernah kena. Karena pada masa itu bukan pandemi ya. Jadi kita masih banyak pintu. Oh, sekarang kan nggak ada pintu. Waktu itu tidak ada pintu. Jadi dia pikir, sini nih gue punya pintu, kita lihat di jalannya terang nih gitu. Ya otomatis kita ikut jadinya gitu. Kalau nggak ada pandemi belum tentu juga. Nah pertanyaannya ya, tadi kan dibilang marah kecewa ya, seberapa marah Bu? Marah banget Pak. Ya kalau ada dianya di sini saya pengen bilang dia mungkin waktu pembagian otak nggak datang kayaknya Pak. Waktu pembagian otak nggak ada otaknya gitu. Nggak ada otaknya. Andreas ini. Oh Ibu tadi menyebut-nyebut nama khusus ya Andreas Andrianto ya, sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Nanti kita bahas ya, saya juga pengen tahu nih. Saya pindah dulu nih ke Pak Rinaldi, rasanya gimana Pak sekarang? Rasanya mungkin memuncak sama dengan yang lain, Pak. Karena kalau saya, Pak ya, di samping uang yang saya tabung selama ini, saya sempat juga minjam ke bank, Pak. Ah iya. Tergiur dengan cerita video yang diberikan selama ini. Karena kan kita masuk nih Pak, kan kita udah analisa nih Pak, udah lihat, benar-benar trading kan Pak. Makanya banyak orang yang percaya, saya juga percaya. Disebarkan video-video, makanya kita tergiur juga. Tergiur lah intinya Pak ya. Celakanya nih saya tadi menangkap, kalau Pak Rinaldi punya hutang di bank. Jadi sekarang pasti Bapak susah bayar cicilan kan? Iya. Duit di sana nggak masuk? Malah saya Pak ya baru pertama, belum sebulan Pak saya masukin cicilan bank tuh ke net, langsung tutup. Astaga naga. Bapak merasa bagaimana sekarang Pak? Sangat dibilang marah, lebih marah lah Pak. Emosi juga. Bapak pengen yang bersangkutan itu misalnya apakah bisa dihadirkan di sini dan Bapak maki-maki atau apa? Kalau dia hadir di sini Pak ya, mungkin di samping kita maki-maki, mungkin ya kita panggil hati nuraninya untuk bayar Pak. Karena Iya, bukannya dipaksa. kita aja yang korban Pak ya, ribuan orang korban. Bu Florence gimana? Ya Pak, kalau orangnya ada di sini Pak, saya akan tanya, kamu nggak takut sama sumpah? Kamu mungkin nggak kena sumpahnya sekarang. Masyarakat ini seluruh Indonesia saya rasa pasti ada yang sumpahin gitu loh. Wah nggak hanya sumpahin kali ya, Pak Rinaldi kayaknya emosi banget. Iya, mungkin dia nggak kena, tapi dia punya anak. Apa dia nggak takut Punya nanti anak, anaknya? punya istri. Ya, Ya Pak ya? mereka Betul. kena sumpahnya itu. Dia menyusahkan orang begitu banyak Pak. Saya sendiri ya, suami sakit. Ya. 4 bulan, suami saya koma itu. Hari ini saya ada di sini selain saya bawa suami saya untuk kembali kontrol dokter, saya menyisihkan waktu bagaimana saya untuk bisa ke sini berjuang karena dengan uang itu keluar sangat-sangat membantu saya sama anak-anak. Sangat berharga ya? Sangat. Sangat berharga. Berapapun sedikit rupiahnya itu pun sangat berharga bagi saya. Oke. Ini Ibu nih matanya udah melotot aja nih. Saking marahnya atau bagaimana Bu? Benar, marah banget. Gimana? Seandainya Andreas ada di sini, itu saya lirik ya foto dia tuh ya. Saya benci banget. Ada ya cowok yang katanya pengusaha hebat, tapi kok IQ-nya ya secara kayak orang gak normal gitu, bisa melarikan uang orang seenaknya. Dia gak mikirin apa, uang yang dilarikannya itu menjadi korban bagi yang lainnya. Ada yang meninggal. Dan anak saya sendiri kuliahnya jadi terganggu. Nah anak lu dua-dua hebat. Kuliah di Australia, anak gue ngerti nggak tuh Andreas? Apakah benar menurut Ibu dan Bapak ya, bahwa pelaku utamanya dari kasus ini adalah Andreas. Ya Andreas. Pasti Andreas. Dan antek-anteknya yang lain di bawah itu. Andreas dan Benar Pak, Andreas sama kroninya Pak. Andreas dan Ya, kroninya ya? Milo. Nah kalau menurut Bapak itu tanggung jawab dia itu harusnya bagaimana? Ya harusnya dia tidak kabur satu. Tidak kabur. Ya dia harus mempertanggungjawabkan karena ini strateginya pasti dari dia. Dimanapun pada saat dia bangun, dia kan udah punya strategi jangka panjang. Betul. Walaupun nanti pelaksanaannya sekarang nih, Iya. timingnya gitu ya. Betul. Nah itu kemudian juga ya harus komit dengan apa yang disampaikan sebelumnya. WDO itu yang di pertama kali disebutkan Ya, gitu. WDO ya, program Ya, withdrawal program awalnya ya. Awalnya, Oke. kemudian saya udah mulai ngelihat gelagat tidak baik, udah mulai kan program berikutnya, solusi final itu. Solusi bantuan final, Final. tawarannya ya. Iya, tapi itu kayaknya
bohong aja tuh Pak, hanya Bohong untuk aja. mengalihkan aja gitu. Itu menurut saya ya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang di komitmen di awal dan segera bisa direalisasikan itu Pak. Coba ada yang bisa respon nggak pendapatnya, Pak? Tentang SBF ya terutama. Itu dia hanya mengulur-ngulur waktu ya. Untuk menghindari program WDO. Dan mencari dia kayak berhayal atau mengarang-arang cerita baru yang saya yakin hasilnya nonsen, nggak ada itu semua. Mungkin kayak itikat melarikan diri secara nggak langsung juga sih Pak, ngulur Nah. waktu. Ini kayaknya itu pernyataannya keras juga nih. Tetapi memang betul ya bahwa otak atau aktor intelektualnya itu adalah Pak. Andreas. Iya. Andrianto. Tapi dulu kelihatannya dia baik, Oh, Pak. baik. Baik dan kelihatannya kalau menerangkan Lembut. juga menenangkan, Menenangkan. bikin nyaman. Kok bisa ya? Menurut Bapak kok bisa terjadi seperti ini, Pak Rinaldi? Di awal berhenti trading ini kita kan yakinin sama Andreas nih Pak. Ya, Untuk aman, untuk apa ya, tenang. ya. Tapi seiring berjalannya waktu Pak ya, mungkin ini timbul pikiran-pikiran lain di dia Pak. Untuk menggelapkan uang kita. Ini sesuai dengan apa yang saya baca di mass media ya, bahwa salah satu, kan dia tersangka, Andreas Andrianto. Salah satu pasal yang disangkakan adalah penggelapan, Pak. Cocok, Pak. Iya Pak. Jadi Pak Rinaldi beranggapan bahwa dia menggelapkan uang kita, uang membernet 89. Kalau menurut Ibu gimana? Ya kalau nggak memang menggelapkan, kenapa nggak dia keluarkan uang kita? Kan itu hak kita. Problemnya di mana? Jadi kalau dibilang kita punya itikat baik ya, kita Betul. punya pikiran positif waktu itu ya, Iya. bahwa ini akan dikelola dengan baik Betul. ya, oleh Percaya lah ya. dipercayalah oleh apa namanya Pak Andreas Andrianto, apakah melalui PT SMI ataukah melalui Smart Eco Trade gitu kan, atau melalui brokernya kan. Iya. Oleh sebab itu kan kita umumnya Iya. naruhnya kan habis-habisan. Betul, betul. Betul kan? Iya. Karena Habis- malah- usianya dia juga udah lama pikirnya. Bapak Bapak tadi disebut minjam ke bank Iya. ya. Ada juga yang jual rumah, Ada, jual Pak. aset Betul. ya kan. Harta warisan. Saya jual aset. Malah misalnya saya dengar, maaf sekali ya, bahwa ada misalnya uang asuransi dari kematian pasangannya itu ditaruh di sini gitu loh. Kita beranggapan bahwa tadinya baik, tapi kok sekarang begini. Dan sekarang menjadi kasus, sudah masuk kepada Bareskrim ya, sudah disangkakan. Menurut Bapak Ibu dengan status dia sebagai tersangka, membuktikan apa tuh menurut Bapak? Menurut saya sih itu pembuktian bahwa ya ada aturan yang dilanggar sama dia gitu kan. Bahwa tadi penggelapan yang sudah dilakukan, ya, makanya kita punya bukti-bukti yang bisa mendukung Memberatkan. bahwa kalau secara trading kan mungkin kita sepakat lah ya. Kalau trading ada loss, ada Iya, betul, ya itu betul, sih gitu ya. kalau risiko di situ kita oke ya, oke. karena itu Kita kan trading. mengerti. Tapi ini ternyata ternyata kan dana kita yang tersimpan ini ya nggak bisa kita ambil. ada mismanagement ya, Ada mismanagement. atau ada itikat tidak baik terhadap pengelolaan dananya ya, Betul. atau ada perbuatan yang mengarah tindak pidana yang berhubungan sama penyalahgunaan dana. Betul. Gimana Bu? Termasuk dia penipuan ya. Penipuan. Ibu menganggap penipuan? Iya, karena awalnya dia tuh janji manis, bilang dana kita aman, safety. Buktinya mana? Nah, sekarang dia nggak merasa bersalah. Kalau kita ngomong dia bilang uang nggak di kita, uang di broker. Dia selalu melempar tanggung jawab lah. Kalau sekarang ini saya bilang sekarang ini. Kok bisa? Ya emang dia seperti itu sih Pak. Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya waktu yang sebelum masih bisa di WhatsApp ya kan. Ya. Sekarang kan udah nggak bisa. Bisa kita komunikasi Iya sama nggak bisa dia. komunikasi. Waktu itu loh ibu kok ngomongnya begitu, uang nggak di saya kan ada. Selalu begitu. WhatsApp-nya juga seperti masih itu. ada. Begitu. Selalu Ibu begitu. komunikasi langsung? Iya. Bilangnya uangnya tidak bisa. Uangnya nggak di saya. Satu lagi yang dia broker. bilang sama Di saya, broker. Pak. Saya nggak kenal ibu. Selalu itu dia bilang. Nggak Saya kenal. pakai HP 1 dan HP 1 lagi. Dia bilang, kok ibu nuduh sayang? Bukan. Saya nggak kenal ibu. Itu dasar pengecut lu, Andreas. Jadi kelihatannya ibu-ibu dan bapak-bapak kan sudah Sangat sangat marah emosi banget ya. Marah banget. Sebetulnya kalau boleh dibilang Bu ya, penderitaannya itu sudah sampai level berapa nih? Kalau pedes tuh kan Kalau satu pedas sampai 10 Pak. level 10. Lebih Pak, kalau Pak, saya kelas lebih 10. kalau nggak gitu buat apa saya jauh-jauh ke sini? Iya sih. Level Itu sudah 20 berarti level membuktikan. unlimited ya Bu. Nah, ini satu hal ya yang membuat kita merasa bahwa dia itu sebetulnya harusnya datang memenuhi panggilan Panggilan, Bareskrim ya. Klarifikasi dong, Klarifikasi. tanggung jawab Tanggung gitu jawab. loh. Kalau Jangan dia melempar- kabur di luar negeri artinya apa tuh? Nggak mau pengecut. balik.
Pengecut. Pengecut melarikan diri, tidak Berarti dia bertanggung merasa jawab. bersalah, Pak. Betul, saya Nah, setuju. gimana Masalah. menurut Mungkin Bapak? dia bukan laki-laki kali ya. Nah, Dia ngerasa Bisa jadi. ya mungkin ini satu hal yang emosi kita bisa bilang begitu ya. Intinya sih adalah dia sepertinya tidak mempunyai itikat baik untuk bisa menyelesaikan ini semua ya. Betul. Nah, kita merasa bahwa tanggung jawabnya berarti belum selesai selama dana kita belum kembali. Betul, Iya. betul, Bener kan? Betul. Pengen berapa banyak dananya kembali? Full, Pak. Full. Kan WDO. WDO. Full. Sesuai WDO. Yang di Sesuai dengan MT4 sesuai kita dengan semua saldo. harus Yang di MT4 gitu. Iya. Nah, masalahnya kan misalnya kayak di solusi bantuan final kan ada persentase, Iya. persentase, Dipotong-potong. aneh ya dipotong-potong. Menurut kami dana yang disandera itu yang sekarang masih ada di saldo ya. Kita. Bali. Iya, Kita kita punya balik. kita. Kita. Apabila Bapak Andreas itu ada di depan ya, ngomongnya apa? Pak Andreas, Bapak orang awalnya adalah yang bisa memberikan kita ini adalah masa depan yang cerah. Tapi Bapak berbohong, Bapak banyak membuat semua member jadi menderita. Untungnya kami ini orang yang berpendidikan, jadi tidak terlalu anarkis, Pak. Mungkin ini mereka masih bisa menahan emosinya, tapi saya harapkan bahwa Bapak bisa bertanggung jawab, pulang kembali ke Indonesia, kemudian kembalikan semua hak dari kami yang sudah kami simpan di Net 89. Jadi Secepatnya, Pak. Secepatnya. Nah, tambahannya secepatnya ya. Bu, silakan. Saya akan mengatakan sama Pak Andreas, Bapak orang beragama dan Bapak tahu hukum agama seperti apa. Semua agama itu sama, Pak. Bapak punya keturunan, Bapak punya keluarga. Mungkin Bapak tidak mengalami saat ini, tapi bagaimana dengan keturunan Bapak selanjutnya di bawah? Bapak bisa bersenang-senang dengan aset yang ada itu semua dari mana, Pak? Kalau seandainya Bapak punya hati nurani, Bapak mungkin cari cara bagaimana Bapak hidup sederhana jauh lebih baik, Pak, daripada Bapak makan hidup mewah tapi begitu banyak penderitaan di bawah yang menjumpai Bapak dan keluarga. Ya, ini sangat masuk akal ya. Bu, silakan Bu. Kalau dari saya, Pak Andreas ada di sini, saya katakan pakai hati nurani, pakai akal sehat. Jangan kebanyakan berhayal, ya. Kembalikan semua uang member. Anda nggak bisa bersenang-senang dengan menggunakan uang kami. Ya, tolong kembalikan sesuai WDO yang Anda janjikan kepada kami. Anda gentle bukan? Ya. Tanya, jawab sendiri. Oke? Ini sudah cukup keras ya. Silakan Bu Meta. Pak Andreas, apabila Anda mempunyai hati ya dan memikirkan generasi Bapak selanjutnya, coba dipikirkan lagi nasib semua para member yang Anda waktu mengenalkan ke kami itu dengan janji-janji manis, berkesan seperti kayaknya kayak saudara. Tapi ketika kita sekarang begini, saya tidak kenal Anda. Gentle Pak, pulang, tanggung jawab. Baik, terakhir dari Pak Renaldi. Pak Andreas, kami ribuan rakyat Indonesia tadinya percaya sama Bapak. Sekarang sudah hampir setahun kami menderita gara-gara uang kami belum juga dikembalikan. Sekarang tolong Pak, kami sangat menderita. Sampai kapanpun kami akan tetap menuntut uang kami kembali. Dan sampai kapanpun kalau Bapak tidak mengembalikan, Bapak juga akan menderita seperti kami. Ini kayaknya pernyataan-pernyataan ini adalah ungkapan tulus ya Pak ya. Ekspresi yang benar-benar dari dalam hati ya. Boleh saya tambahkan Pak Boleh, Bu, satu silakan. lagi? Ya. Mungkin saya masih marah ya sama Pak Andreas ya. Kenapa? Ketika Anda menyatakan Anda itu pencipta robotik ya. Anda bilang itu adalah karya anak bangsa. Ya kan? betul. Saya sangat bangga waktu itu mendengarnya. Karya anak bangsa. Sekarang apa? Hasilnya Anda bangsa. Ngerti Anda? Oke, ya udah ini pernyataan sangat-sangat tajam ya. Tapi nggak apa-apa ini karena ini ekspresi hati dan keluar dari dalam Hatiku. hati ya. Baik, jadi ini situasinya kan sampai sekarang masih belum selesai karena sama sekali tidak ada tanda-tanda ya Pak ya. Dulu kan pernah ada program withdrawal, sempat mendapatkan apa yang maksimal $500 itu? Ya, Pernah ya? tapi saya enggak dapat. Nggak Kita dapat. nggak dapat. Nggak dapat. Enggak dapat. belum cair Nggak pending. dapat. Nggak dapat. Nah, satu pun di antara kita di sini Nggak ada yang cair. Tidak ada yang cair. tidak ada yang cair. Nah, ini suatu bukti bahwa ternyata memang tidak ada itikat baik ya.
Tidak punya etiket baik sama Tidak sekali. Sama sekali ya. Nah kalau misalnya mereka bilang, oh saya kan sudah mengeluarkan tawaran yang solusi bantuan final. Nah menurut Ibu, Itu kan hanya karangan belaka. karangan belaka. Buktikan dong dari opsi sekarang solusi. Besok apa lagi? Yang CAD aja nggak jalan kan Pak? Tawaran apa lagi? Konversi. Konversi tidak jalan Iya. ya. Iya. Dulu take over juga kan. Iya, nggak jalan Itu segala dia macam. Pak. Betul, ya. Dari salah satu opsi itu Nah kan. dari track recordnya memang tidak mencerminkan ya. Iya. Bahwa apa yang dia ucapkan itu bisa diselesaikan Iya, iya, atau iya. dituntaskan. Tidak gentle ya Pak? Tidak gentle ya. Ini adalah suara hati yang mungkin cukup emosional ya, tapi nggak apa-apa. Yang namanya juga kan Ibu sudah Emang menderita kenyataan loh Pak. selama ini Ibu, Iya. ya, kenyataan ya. Oh, kenyataan. Sekali lagi tuh penderitanya tadi dibilang level 10 ya. Lewat Lebih, kali Pak. saya Bu bilang. Lebih ya? Floren bilang. Lebih. Saya juga. suka mendengar juga tuh pensiunan-pensiunan yang Iya Pak. yang Sekarang kita uangnya nggak usah habis. jauh-jauh Betul, ya Pak. betul, betul. Dari suami Hmm. Ibu Floren sampai koma Koma. selama 4 bulan. Mikir nggak? Iya si Andreas tuh denger koma gitu. Mikir nggak? Gimana ya Pak ya? Ya, makanya Ibu ini jauh-jauh. jauh-jauh Ya, sampai harus ya. ke sini berjuang lah. Oke. Dan mungkin boleh nggak Pak saya ngomong untuk hater ya, yang mungkin sedang menyaksikan Oh, juga. mereka-mereka Ya, yang boleh, tidak suka. boleh. Oke. Nggak apa-apa ya Nggak Pak. apa-apa. Untuk hater juga nggak apa-apa kalian mau ketawa kayak mau nggak apa-apa. Tolong share juga ini biar sampai juga ke Andreas. Baik. Oke. Nah, teman-teman, saya kira perbincangan ini sudah menyampaikan semua ya, mudah-mudahan ya. Semua yang ada di dalam diri, unek-unek pikiran maupun pendapat. Sekarang sebagai penutup ya, kita berharap sama-sama ya berdoa, mudah-mudahan nanti di perjalanan bersama Gempurnet 89 ya. Kita semua anggota Gempur kan? Ya, Iya. Pak. Kita akan Satu berusaha kaki maju saya. terus ya. Maju Kita terus, akan terus berusaha meraih progres ya, Ya, supaya Pak. uang kita bisa kembali. Salam Gempur. Wede Cair. Gempur terus sampai Wede cair. Sampai jumpa di episode berikut. Terima kasih.